Ya, jadi risiko finansial itu bukan risiko ya. Saya lebih suka pilih kata konsekuensi ya daripada risiko. Kalau risiko kan negatif, kalau konsekuensi kan belum tentu negatif. Nah, jadi konsekuensi atas setiap keputusan keuangan yang diambil itu benar-benar harus dipahami dan dimengerti untuk mencegah kejutan-kejutan yang kemungkinan besar nanti akan terjadi. Setuju, Mister. Gitu sih. Ya, jadi tantangannya itu. Nah, soal pengeluaran tadi, kalau pengeluarannya tidak terkendali, gak punya dana darurat, bisa-bisa utangnya nanti nambah. Kalau utangnya nambah, keenaan utang, aduh, jangan dibiasain ya teman-teman ya. Ketika kita sudah ada utang kartu kredit, sebisa mungkin bulan depan harus segera dibayarkan tanpa membuat hutang-hutang yang Memang lain. kita harus melihat keuangan itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu kompleks, tapi memang kita harus membentuk kebiasaan sih, apalagi kalau sudah berkeluarga. Tadi sempat Mister ngomongin soal dana darurat juga sih. Mungkin kami juga mau nambahin, kalau misalnya teman-teman bingung nih, udah dibajetin nih di awal bulan, atau misalnya bagi pengusaha kan nggak hanya di awal bulan atau akhir bulan ya, dia income masuk, terus udah budgetin untuk makan segala macam, terus bingung nih kira-kira dana daruratnya mau ditaruh di kartu mana atau rekening mana. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa menjadikan reksadana pasar uang itu sebagai alternatif dana darurat. Nah, di sana juga bisa di reksadana pasar uang. Dan di Saya Kaya sendiri juga teman-teman bisa berinvestasi untuk mencapai tujuan finansialnya. Tidak hanya tujuan finansial pribadi, tapi juga tujuan finansial keluarga. Misalnya untuk dana pendidikan anak, untuk membeli kendaraan, segala macam di sana sudah tersedia. Dan teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Saya Kaya. Buat teman-teman yang belum registrasi, mendingan registrasi sekarang, dan jangan lupa untuk memasukkan kode referralnya Mindset Duit. Nah, tadi juga Mr. Victor sempat mention ngomongin masalah anak ya kan, makanan anak. Nah, kita tadi kan orang tuanya nih. Nah, kita sedikit tipis-tipis, mungkin sebagian besar dari teman-teman juga sudah memiliki anak, entah 1, 2, ya 3 gitu kan. Nah, kira-kira kita sebagai generasi atau orang tua millennials, penting nggak sih ngajarin anak tentang kelola keuangan, dan umur berapa yang cukup idealnya lah kita mengajari anak itu? Ya, sebelum kita ngajarin literasi keuangan kepada anak, saya punya satu kalimat. Jadi kemarin saya itu kan nemenin teman saya, itu Ko Ivan jadi speaker, saya nemenin ke sana. Kita duduk dalam satu meja, ada prinsipal dari real estate management gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, lebih banyak saya sih yang ngobrol, dan satu yang kita simpulkan dari obrolan kita selama 30 menit selama makan siang itu, bayi mengubah segalanya. Kesimpulannya itu Mas Ilham. Jadi buat teman-teman, buat Mas Ilham yang lagi expecting kedatangan seorang bayi, itu mesti harus siap-siap ya. Selain keuangannya, juga kesehatan mentalnya juga ya, baik dari ibu atau bapaknya juga, karena bayi ini tanggung jawab kita bersama, gitu Mas. Dan juga klien-klien saya pun ya, yang sudah personal ini financial check up dengan saya, itu ketika ada bayi pertamanya lahir itu hampir ini kita rombak semua. Jadi yes, kelihatannya nanti gini ya Mister ya, gini. Ketika bayinya lahir 1 bulan 2 bulan, oh ternyata kita harus adjusting gini, karena kan ya itu tadi, ada yang alergi, ada yang butuh penanganan medis spesial gitu ya, itu kan di luar ekspektasi semua gitu loh. Kalau nggak di cover sama asuransi, itu pasti bakal ubah keuangannya kita gitu loh. Itu memang harus di adjust terus gitu loh. Sampai nanti kedatangan bayi yang kedua, wah itu juga sudah. Terus apalagi soal gini ya, jangan sampai ini satu pesan buat Mas Ilham, juga buat teman-teman semua yang lagi punya anak bayi yang mau nyari sekolahan terutama ya, mungkin di planning dulu nanti anaknya berapa, dan sebisa
mungkin nanti sekolahnya itu juga sama gitu loh. Jangan karena kondisi keuangan kita lagi bagus, sekolahnya yang agak mahal. Terus nanti ya sudah, nanti biarin, nanti kita lihat nanti deh, masalah itu pikir nanti. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau kita ngantarkan anak ke dua sekolah yang berbeda, itu nomor satu pasti segi waktunya, segi transportnya, ya kan, bensinnya atau segala macam, jaraknya. Yang kedua nanti pasti anaknya juga nggak, lama-lama dia bisa mikir, kenapa kok kakak saya di sekolah ini sedangkan saya di sekolah itu. Kita kasih pengertian pun mereka belum cukup umur untuk memahami hal tersebut gitu kan ya. Nah, itu Mas Ilham. Jadi soal untuk sekolah itu seperti itu, yang berkaitan dengan keuangan yang banyak terjadi itu seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan 2 kali 3 kali gitu ya, karena sekolah itu tentang lifestyle sih menurut saya gitu. Apalagi orang di Surabaya gini. Sekarang kita sudah nggak, kalau kita nanya, kamu sebulan gajimu berapa? Itu kan nggak sopan. Mereka pakai anakmu sekolah di mana? Nah, beda sekarang beda. Iya. Kita nilai orang dari mobilnya. Bisa diatur lah, beli second atau cicilannya dipanjangin, rumahmu di mana, ya itu bisa juga sih. Tapi kalau yang lebih ini lebih nggak bisa lebih langsung ces gitu, anaknya sekolah di mana? Oh di sini. Oke, kita bisa kira-kira range income bulanannya berapa, gitu sih. Oke, balik lagi ke pertanyaan ya, itu intermezzo aja. Kapan pentingnya kasih literasi keuangan ke anak ya? Nah, yang harus diajarkan itu sebenarnya gini Mas Ilham, tentang nilai uang gitu loh. Uang itu, dengan kita punya uang bisa ditukar dengan sesuatu gitu. Saya ajarkan gitu kepada anak saya yang umur 3,5 tahun. Jadi kalau beli ke supermarket di bawah, saya kan tinggal di apartemen ya, supermarket di bawah, saya sudah mulai mengajarkan kepada dia kalau uang ini bisa ditukar dengan itu barang yang kita bisa pilih. Jadi langsung praktek gitu loh. Kalau punya uang 10.000 mau beli ini atau beli ini. Kalau beli ini nanti ini, misalkan permen gitu ya. Kalau beli ini itu, jadi dia konsep tukar menukar itu sudah dapat gitu ya. Yang nomor satu itu gitu. Jadi konsep tukar menukar uang ini adalah alat untuk tukar currency lah ya, currency untuk menukar sesuatu. Nah yang kedua pertanyaannya apa? Mulai umur berapa ya? Kalau mulai umur berapa itu sebaiknya ketika dia sudah bisa berhitung. Ketika dia sudah mengenal angka, ketika anak itu sudah belajar. Saya dulu mantan guru TK ya, buat mungkin yang belum tahu. Iya, mantan guru TK saya. Jadi saya ngerti benar, ketika anak sudah mengenal konsep angka, itu dia sudah bisa angka itu sebagai untuk urutan, juga sebagai besar dan kecil. Gitu kan ya. Angka 6 sama angka 3 kan besaran 6. Nah, dari sana dia sudah mengerti uang itu sedikit dan banyak. Kalau uang yang lebih sedikit bisa ditukar dengan barang yang ini, dengan barang yang mana. Nah, itu nanti kita mengenalkan konsep harga di sana. Gitu loh. Jadi kalau ini itu value of money ya. Masuk ke value of money. Jadi barang ini harganya sekian. Kalau barang ini bisa ditukar dengan 2 ini. Kamu mau pilih yang mana? Saya biasanya seperti itu. Nah, karena dengan tahu itu ya, misalnya kalau anak kecil sih biasanya kalau minta jajan anak saya gitu ya, kalau enggak yogurt yang ada kartun itu sama susu gitu ya. Kamu mau pilih yang mana? Kalau yang ini rasanya ini yang gini. Dengan kita memberikan kesempatan dia untuk memilih, dia sudah bisa membuat keputusan sendiri. Ya kan? Uang 10.000 kalau beli ini dapat 1, kalau beli ini dapat 2. Oh, pilih ini aja dapat 2, gitu ya. Nah, ini kan dapat 2. Kamu apa memang benar mau habiskan ini semua? Atau kamu cukup beli 1, yang 1 disimpan supaya besok bisa beli lagi. Saya ngajarinya seperti itu, Mas Ilham. Jadi konsepnya itu masuk supaya dia bisa
basicnya, dasarnya itu sudah paham. Kalau sudah paham Ya. gitu kan nanti kita tinggal Nah, fondasinya sudah oke kan, untuk ke atasannya kan, iya. Jadi gitu ya. Yang pertama nilai uang, yang kedua memang uang itu untuk sebagian uang itu untuk disimpan juga, sebagian juga untuk diedarkan, maksudnya ya. apa ya, dibelanjakan gitu, yang dispendingkan Jadi tadi dapat loh. baru Ya, juga dan Mister nih. juga karena iya, karena dengan itu Hmm. juga anak juga berpikir jangka panjang kan. Kalau kamu beli satu hari ini, besok kamu bisa beli lagi loh. Nah, gitu kan. Terus ini yang paling penting ini Mas Ilham, uang itu tidak didapatkan dengan Iya. gratis. Iya. karena karena kalau 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 dia sudah punya konsep bahwa everything itu has a price. Jadi dia akan bisa lebih wise gitu ya dalam spending money. Setuju sih Mister, dan Gitu sih. kalau udah terbiasa maksudnya everything has a price tuh kayak lebih respect dengan sesuatu aktivitas. Oh ya, semua ada Iya. makan siang itu nggak gratis lah kasarnya gitu. Dan tadi kita dapat Mm-mm. insight nih teman-teman, yang Mm-mm. pertama adalah penting mengajarkan kelola keuangan untuk anak kita, dan ternyata pertanyaan saya terjawab, pesan saya juga terjawab, apakah waktu yang ideal kapan? Mungkin kita beranggapan nanti aja SD gitu, atau SMP atau SMA gitu mungkin. Ternyata kata Mr. Victor adalah ketika si anak sudah mengerti tentang uang ya, walaupun kita nggak ngasih tahunya suku bunganya Tentang gini ya, angka. nggak segitunya sih. Tapi dari situ ternyata ketika anak sudah mengerti tentang uang, terus kita arahkan tipis-tipis, kita edukasi tipis-tipis, nanti di kemudian hari itu bakalan fondasinya udah kuat gitu. Kalau bisa fondasinya udah kuat, ya dia akan terbiasa sendiri. Dan tadi juga sempat Mr. Victor mention bahwa ya kayak dimulai dari 10.000 dan segala macam. Nanti ketika anaknya sudah 17 tahun gitu, udah punya KTP segala macam, nah anaknya tinggal mengaplikasikan aja nih Mister, yang orang tuanya ajarkan gitu dari yang kecil bagaimana caranya belanja atau bagaimana caranya berinvestasi. Nah di saya kayak sendiri nih Mister, teman-teman juga bisa berinvestasi dimulai dari 10.000, itu sangat-sangat terjangkau 10.000. banget, dan mungkin untuk kita nongkrong aja udah lebih dari 10.000 nih teman-teman. Ini hari ini banyak banget sih, seru banget sih ngomongin topik ini, dan jangan lupa teman-teman yang mau berinvestasi dan belum download aplikasi Saya Kaya, cepetan download sekarang, teman-teman bisa berinvestasi di sana. Yang pertama kami ingin mengingatkan tentukan tujuan finansialnya terlebih dahulu, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian pahami risiko profil investasinya apa, konservatif, moderate, ataupun agresif. Dan teman-teman baru bisa memilih reksadana yang sesuai apa yang kalian pilih. Jangan lupa untuk menggunakan kode referralnya Mindset Duit. Nah, Mister, ngomongin soal topik hari ini, kebetulan udah di akhir penghujung nih, udah nggak terasa nih. Kira-kira mungkin pertanyaan terakhir adalah, kira-kira ada nggak tips yang paling, ya bukan yang paling mutakhir, maksudnya yang sangat bermanfaat untuk kita khususnya orang tua milenials yang ingin kondisi keuangannya menjadi sehat gitu, dan juga berdampak positif terhadap anaknya walaupun anaknya masih kecil sampai di kemudian hari. Ya, kalau minta tips, biasanya gini Mas Ilham, ini saya agak lama enggak apa-apa ya. Pertanyaan terakhir soalnya. Ketika kita minta tips, itu sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya, kebanyakan orang, nggak semua sih, kebanyakan orang itu minta, mereka berharap dapat shortcut gitu. Bener nggak? Minta tips ya Mister, apa? Nggak ada. Mister, caranya untuk six pack gimana Mister? Ya sebenarnya gini ya Mas Ilham, sebenarnya ya, apa yang kita pertanyakan dalam semua bidang, kesehatan, keuangan, apapun itu ya, hubungan, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Kalau Mas Ilham ya, pengen six pack, caranya gimana? Gym, push up, sit up. Iya, kayaknya itu dong. Iya. Atur makannya juga sama.
Kalau kita kepingin sehat keuangan, sebenarnya kita juga sudah tahu kok jawabannya. Yang pertama, kelola keuangan, kelola pengeluaran, nomor satu itu. Nomor dua, tambahin income kalau bisa. Yang ketiga, baru investasikan selisihnya. Sebenarnya itu aja, teman-teman ya. Itu harus dipahamin dulu. Nanti biasanya nanya investasinya di mana, Mister? Yang bisa yang aman, biasanya nomor satu yang aman, terus yang kedua yang bisa ini returnnya tinggi. Nah itu nanti nanyanya ke Mas Ilham aja. Karena kalau saya ini kan lebih ke mindsetnya kan ya, mindsetnya, pondasinya, dasarnya, basicnya. Saya lebih seneng ngomongin yang di sana. Kalau investasi ya pasti ke saya kaya lah. Itu sudah komplit semua kan ya, ada robo advisor apa segala macam, bisa ngatur keuangan bareng, sudah komplit deh. Nah saya kepingin balik lagi ke dasarnya. Buat orang tua milenial ya, nomor satu gini Mas Ilham, belum lahir ya anaknya ya, nanti ketika sudah lahir, buatin satu rekening khusus ya, itu untuk kita nabung mungkin mingguan atau bulanan, atau kalau ada hari-hari besar, Lebaran atau Imlek, kita dapat ampau, dapat ini ya amplop, itu masukkan ke sana. Jadi iya, sebisa mungkin Mas Ilham, minimal 100.000 lah, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Itu buat apa sih? Buat nanti ketika anak kita umur 18 tahun atau 20 tahun, paling nggak buat pegangan lah. Nomor satu itu. Iya, kita biasanya gini ya, I know lah. Saya juga mengalaminya. Ketika anak lahir, banyak kebutuhan. Besok aja deh. Jangan. Bukan soal nominalnya, tapi soal komitmen dan rutinitasnya. Ya, jadi teman-teman, aduh, Mister, apa sih yang bisa dibuat 100.000 per bulan? Duh, jangan diremehkan. Compounding effect. 100.000 nanti dihitung sendiri deh. Di website saya ada kalkulator compounding effect. 100.000 per bulan selama 18 tahun. Luar biasa hasilnya. Daripada nggak sama sekali. Benar ya. Nomor satu itu. Jadi mulai nabung buat masa depan anak. Nomor satu itu. Nomor dua, saya mau tanya Mas Ilham. Kita kan selalu pengen kasih yang terbaik ya buat anaknya. Benar ya. Kita orang tua kan selalu pengen kasih yang terbaik buat anak. Salah satunya adalah dana pendidikan. Nah, ketika kita dihadapkan antara milih dana pendidikan sama dana pensiunnya kita, kalau saya yang ditanya itu, saya akan milih dana pensiun. Kelihatannya saya being selfish. Wah, Mr. Victor ini egois. Yang dipikir dirinya sendiri. Nggak mikirin anak. Padahal gini Mas Ilham, dengan kita punya dana pensiun yang sudah cukup, itu akan menggaransi masa depan anak kita nggak akan menjadi beban keuangan buat anak-anaknya kita. Gitu loh. Tetapi kalau di sisi lain karena kita sayang anak, kita kasih yang terbaik buat anak, sehingga dana pensiunnya mungkin agak dikebawahkan. Yang nomor satu, yang penting pendidikannya harus sip. Karena kalau ketemu orang baru ditanya, anaknya sekolah mana? Oh, sekolah sini loh, mahal. Ya, itu salah satu pertimbangan juga sih kalau di Surabaya ya. Ketika memang dengan pendidikan yang baik ya, disekolahkan di sekolah yang baik dan mahal gitu ya, terutama ya di luar negeri misalkan ya, besar kemungkinan anak kita akan lebih sukses, tapi juga tidak menjadi gitu. Jadi dengan kita mengutamakan dana pensiun, menurut saya itu kita nggak egois kok. Karena gini Mas Ilham, kalau untuk anak kita mengasih nilai-nilai value yang benar, value yang baik, otomatis anak ini bisa tumbuh dewasa, baik, cerdas, pintar gitu ya. Kalau apply buat beasiswa, itu ada kemungkinan dia bisa beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi Mas Ilham, kalau kita dana pensiun sudah dikasihkan ke sana semua, sementara kita
dana pensiunnya mungkin nggak ada, malahan kita nggak bisa apply biaya lansia, nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi kita mau nggak mau ya ngerepotin anak. Kalau saya sih Mas Ilham, mending saya biasa kasih pendidikan yang standar, tapi dengan value yang bagus. Saya ajarkan dari kecil, ngelola keuangan, apa literasi segala macam. Terus biarkan mereka hidup dengan keluarga mereka sendiri yang dibentuk. Daripada saya sekolahkan ke luar negeri, tapi nanti papa ikut kamu ya Eugene ya. Anak saya namanya Eugene. Papa ikut Eugene ya, nanti papa nunut di rumahmu ya, kasih uang bulanan ya. Saya kok nggak tega rasanya kayak gitu. Gitu sih. Jadi saran saya sih itu, nomor 1, bikin rekening khusus untuk anak. Nomor 2, siapin dana pensiun buat kita. Nomor 3, ajarin value-value basic-basic tentang value of money, cara terutama gini ya, bukan saya ngomongin literasi keuangan ini bukan 50, 30, 20, 100 minus usiamu berapa, bukan seperti itu teman-teman. Jadi basic-basicnya, terutama ini Mas Ilham, hubungan kita sama uang. Karena selama ini ya saya ngomong sama orang bawaan seminar offline maupun online, yang dinamakan relationship itu biasanya yang diomongin antara kita sama yang Maha Kuasa, terus kita sama sesama manusia, saya sama Mas Ilham. Ada satu relationship lagi, satu hubungan lagi yang orang-orang itu tabu untuk membicarakannya, yaitu hubungan kita sama uang kita.